Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke perkuliahan Fisika Dasar 2. Kali ini kita masuk ke pekan ke-12. Kita akan membahas superposisi gelombang elektromagnetik dan optika fisik. Materi ini merupakan kelanjutan dari materi optika yang telah kita pelajari terdahulu. Namun kali ini kita melihat fenomena-fenomena fisika yang muncul dari superposisi gelombang elektromagnetik. Berikut adalah homework atau PR yang kalian perlu kerjakan ya untuk minggu depan dikumpulkan ya. Ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Kalian silakan pilih 4 soal untuk dikerjakan. Kalau dikerjakan semua lebih bagus untuk kamu ya. Tapi pilih 4 dari 8 soal ini. Karena cahaya merupakan gelombang elektromagnetik, maka sifat-sifat gelombang juga berlaku pada cahaya. Salah satu sifat tersebut adalah gelombang mampu disuperposisikan atau mampu kita jumlahkan. Ya. Dan ada dua kemungkinan, ya, ada constructive interference atau destructive interference. Ya. Kalau dua gelombang yang sefasa dipertemukan ya, atau dijumlahkan, maka akan terbentuk interferensi yang konstruktif. Contohnya di gambar sebelah kiri ini, ketika ada dua gelombang dari sumber 1, sumber 2 ya. Ternyata gelombangnya sefasa, artinya ketika gelombang 1 mencapai simpangan maksimum ya, gelombang 2 pada saat yang sama simpangannya maksimum juga ya. Amplitudo ya. Ketika gelombang 1 minimum, gelombang 2-nya juga minimum ya simpangannya. Nah, ini sefasa. Dua gelombang yang sefasa ini ketika bertemu ya kalian jumlahkan, maka akan terbentuk gelombang baru yang merupakan penjumlahan dari keduanya. Jadi kalau misalkan gelombang 1 amplitudonya A, gelombang 2 amplitudonya A, maka hasil dari interferensi konstruktifnya terbentuk gelombang baru yang amplitudonya 2A. Ya. Ini yang namanya constructive interference. Sedangkan destructive interference itu terjadi jika gelombang itu sifatnya out of phase atau fasanya berkebalikan. Jadi kalau misalkan gelombang 1 mencapai minimum simpangannya ya, ternyata gelombang 2 malah maksimum. Begitu pula sebaliknya, gelombang 1-nya maksimum, gelombang 2-nya malah minimum ya. Nah, ini kalau dijumlahkan hasilnya adalah 0 ya. Artinya misalkan plus A dengan minus A dijumlahkan ya 0 ya. Maka akan terbentuk gelombang yang amplitudonya 0 atau saling meniadakan ya. Nah, ini namanya destruktif ya. Jadi destructive interference, saling meniadakan ya. Nah, ini terjadi kalau beda fasanya antara gelombang 1 dan gelombang 2 berbeda setengah lambda. Ya. Jadi kalau satunya maksimum, yang lainnya adalah minimum, itu bedanya berarti kan setengah lambda. Karena yang namanya satu lambda ada satu puncak, satu bukit. Kalau satunya pas puncak, satunya saya ulangi, yang namanya satu panjang gelombang ada satu puncak, ada satu lembah ya. Kalau gelombang satunya lembah, gelombang keduanya pas bukit atau puncak, ya ini berarti ada selisih ya, nggak sama itu lintasannya ya. Maka ada perbedaan sebesar setengah panjang gelombang ya. Nah, peristiwa interferensi yang konstruktif maupun destruktif itu bisa terjadi kalau ada
dua sumber atau beberapa sumber yang saling bertemu ya. Nah, misalkan kita punya cahaya sebagai gelombang ya. Kemudian cahaya tersebut menemui obstacle ya, atau menemui halangan ya. Nah, makanya sekarang gelombangnya terpisah. Ada yang lewat celah 1, ada yang lewat celah 2. Seperti pada gambar berikut ya, di mana celah 1 dan celah 2 itu dipisahkan oleh jarak D ya. Karena melewati celah ya, maka sekarang panjang gelombangnya ya, atau gelombangnya itu akan berbeda. Misalkan yang terjadi seperti ini. Gelombang yang melalui celah 1 setelah lewat celah dia akan merambat seperti ini. Ini ada 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda ya, dan seterusnya ya. Ketika dia mengenai layar misalkan dia maksimum. Kemudian gelombang 2 ternyata lintasannya lebih panjang ya. Ya ini karena masalah tadi celah ya. Celah itu menyebabkan lintasan yang dilalui gelombang 1 dan gelombang 2 berbeda panjang lintasannya. Tapi kalau di sini terlihat gelombang yang melalui celah 1 dan celah 2 ya, itu ternyata sefasa. Satunya maksimum, satunya minimum, satunya maksimum, minimum, dan seterusnya. Sampai ketika mengenai layar sama-sama maksimum. Nah, artinya ini sefasa. Tapi sefasa ini kan dimulai dari yang titik sini ya. Karena lintasan 2 itu lebih panjang. Nah, maka ini ada lebih panjang ya, sebesar 1 lambda ya. Kalau kelipatan lambda ya, maka mereka akan sefasa. Coba kalau ini kelipatannya bukan kelipatan 1 lambda, pasti kalau sini maksimum, sini mungkin nggak maksimum, mungkin minimum ya. Nah, jadi interferensi konstruktif terjadi ketika gelombang yang melalui celah 1 dan celah 2 itu beda lintasannya itu merupakan kelipatan lambda ya. 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, dan seterusnya. Nah, beda lintasan L ini secara geometri bisa dilihat di sini. Kalau jarak antar celahnya D, sudut ini adalah theta, maka beda lintasan itu adalah L adalah besarnya D sin theta. Ya, kamu cek aja ya. L sama dengan D sin theta. Nah, tadi dikatakan interferensi konstruktif terjadi kalau beda lintasannya kelipatan lambda, maka D sin theta sama dengan M lambda ya. Di mana M mulai dari 0, 1, 2. Kalau M-nya 0 itu artinya apa? D sin theta sama dengan 0. Nah, itu artinya perbedaan lintasannya 0. Artinya yang saya gambar di sini bukan yang untuk kasus M sama dengan 0. Ini kasus M sama dengan 1. Kenapa? Karena beda lintasan dari kedua gelombang ini adalah 1 lambda. Berarti untuk kasus yang digambar di sini D sin theta sama dengan 1 lambda. Ya. Kemudian untuk interferensi yang destruktif ya, kalian tinggal lihat aja. Kalau destruktif 1 maksimum, kalian gambar di bawahnya minimum. Ya, nah itu beda setengah lambda. Berarti untuk di sini saya tuliskan rumusnya. Interferensi destruktif terjadi saat beda lintasan antara gelombang yang melalui celah 1 dan 2 kelipatan setengah lambda. Berarti D sin theta M plus setengah lambda. Ya. Nah, yang baru saya jelaskan itu nyambung dengan kasus ini. Eksperimen celah ganda. Tadi ya, ini di sini sudah dituliskan samanya. D sin theta sama dengan M lambda. Ini cuma dibolak-balik aja. Tapi kalau kamu lihat sin theta sama dengan M lambda per D. Itu kan sama aja D kali sin theta sama dengan M lambda. Nah, gambar yang paling kiri itu kalau M sama dengan 0. Artinya beda lintasannya 0. Ya, 0 lambda. Beda lintasannya 0 itu artinya nggak ada beda lintasan. Nah, itu adalah pola yang terjadi ketika sinar datangnya seperti ini. Nih, kamu lihat ada L1, ada L2 ya. Lintasan 1, lintasan 2
nggak ada bedanya ya. Nah itu karena nggak ada bedanya, mereka sefasa ya, maka di sini akan terbentuk di layar ini bright fringe ya, artinya terang utama ya. Nah yang saya gambar sebelumnya itu ada yang di tengah ini, d sin theta sama dengan m lambda ya ini. Terus kemudian kalau yang out of phase atau apa tadi, destructive interference ya, destructive interference itu ketika bedanya setengah lambda. Nah, jadi ini rumus sama. Sin theta sama dengan m lambda per d dengan m 0123 ya. Ya, ini orde ke 0 itu pusat, orde 1 2 3 ya. Ini pola terang. Pola terang tuh yang konstruktif nih. Kalau lihat gambar sebelah kanan nih, maksimumnya ketika tidak ada beda lintasan ya saling menguatkan ya. Lintasan 1 sama dengan lintasan 2 fasanya sama. Nah, ini paling terang. Kemudian terang 1 karena udah mulai berbeda 1 lambda ya intensitasnya lebih rendah dan seterusnya. Nah, ini turun secara eksponensial ya. Kira-kira begitu. Ya. Nah, untuk pola gelap berarti yang hitam ini ya, ketika bedanya setengah lambda. Saya harap dari sini jelas ya, asal usulnya rumus d sin theta m lambda itu jelas ya. Jadi nggak asal diapalin rumusnya begini, enggak, tapi kamu tahu ya dari penjelasan saya sebelumnya yang halaman sebelumnya itu jelas ya harusnya. Nah, ini beberapa perumusan sama saja ya, d sin theta m lambda itu untuk terang, d sin theta m plus setengah lambda untuk pola gelap. Terus kemudian kalau di gambar tadi kan tetanya cukup besar ya. Bagaimana kalau jarak antara celah dan layar jauh sekali ya, sehingga misalkan sudutnya kecil ya. Nah, untuk sudut yang kecil ya, misalkan sudutnya tadi Y lebih kecil daripada L ya, sudut jarak celahnya ya itu jauh lebih kecil dibandingkan jarak celah ke layar ya. Jadi layarnya ditaruh jauh sekali maka sudutnya kecil. Aturan sudut kecil itu kalau sudut sangat kecil sin theta setara dengan tangan theta ya. Ya, YM per L ya. Atau YM sama dengan L M lambda per D ya. Jadi tinggal ganti sin theta yang ada di rumus tadi, d sin theta M lambda untuk terang gitu ya, diganti jadi tangan theta. Kok bisa sin theta hampir sama dengan tangan theta? Ya kalau kamu punya segitiga, misalkan alasnya X, tingginya Y, diagonal atau garis miringnya itu adalah R, yang namanya sin theta itu adalah Y ketinggian per R. Ya. Kalau panjang X-nya panjang sekali ya, maka Y per R ya itu sama aja dengan Y per X, karena R dan X itu pada jarak yang sangat jauh ya, atau X-nya panjang sekali, hampir tidak bisa dibedakan antara X dan R ya, untuk sudut yang kecil sekali. Makanya ya sin tetanya dirubah jadi tangan theta ya, dimana tangan theta adalah Y per tadi alasnya itu adalah jarak dari celah ke layar ya, L atau X gitu ya. Maka rumusnya bisa dimodifikasi jadi seperti ini. Nah, kalau intensitas pola-pola interferensi, namanya intensitas itu ada kaitannya dengan energi. Namanya energi ada kaitannya dengan amplitudo kuadrat ya. Nah, karena ini medan elektromagnetik ya, kalau dilihat dari medan elektriknya ya, berarti kita bisa tulis EP sama dengan 2E cos phi per 2 atau I sama dengan I0 cos kuadrat phi per 2. Phi itu apa? 2pi per lambda kali delta X gitu ya, atau 2pi per lambda kali R2 min R1 ya, atau KR, phi sama dengan KR. Ini rumus ini seharusnya ada gambarnya tapi saya lupa sertakan ya. Tapi mungkin saya nggak akan tanya di ujian ini yang seperti ini.
Nah, ini ada soal kalian bisa kerjakan. Dalam percobaan celah ganda diketahui sudut dari terang orde kedua, berarti M-nya sama dengan 2. Sudutnya 4 derajat. Ya, kamu cari sin 4 derajat bagaimana, nih pakai kalkulator nggak apa-apa latihannya. Jarak antar kedua celah itu D 4 kali 10 pangkat min 5. Berapa panjang gelombangnya? Ya pakai aja rumus tadi. D sin theta sama dengan M lambda. M-nya pakai 2. Karena di sini terang ya, berarti D sin theta M lambda. Ya, kan garis terang. Kelipatan lambda, M lambda. Ya, D M-nya di sini 2. Tinggal masukkan. Ya, nanti cek nilainya segini nggak? 1395 nanometer. Ya. Jika kita memiliki lapisan tipis seperti pada gambar di bawah ini, maka sinar datang, kemudian akan dipantulkan sinar 1. Sinar 2 dia masuk dulu, direfraksikan atau dibiaskan masuk ke dalam medium, kemudian setelah itu dipantulkan oleh permukaan yang bawah, balik lagi ke atas, dibiaskan lagi ke udara. Nah, gelombang elektromagnetik cahaya yang 1 dan 2 ini lintasannya beda kan? Ya, yang satu langsung pantul, yang satu jalan-jalan dulu di dalam medium lapisan tipis ya. Nah, tentu beda lintasannya. Seberapa beda lintasannya? Nah, ini lintasannya ini 2 kali ini ya, atau dikatakan beda lintasannya adalah 2 kali tebal ya. Jadi ketika interferensi konstruktif 2 kali ketebalan ya, itu merupakan beda lintasannya antara gelombang 1 gelombang 2 itu harus kelipatan M lambda kalau interferensinya konstruktif ya. Kemudian kalau interferensinya destruktif ya tinggal ganti aja kelipatan setengah lambda, 2T sama dengan M plus setengah lambda ya. Nah, ini juga tergantung ya, ketika indeks bias bahan ya, bahan kedua itu ya lapisan tipis ini ya lebih besar daripada bahan pertama, akan terjadi pergeseran fase ya. Misalkan dari udara ke kaca tuh biasanya indeks biasnya 1,5 ya. Nah, udara 1. Nah, itu nanti akan ada pergeseran fase. Peristiwa lainnya adalah difraksi atau lenturan ya. Difraksi merupakan peristiwa pembelokan ya, pelenturan gelombang yang terjadi di sekitar penghalang. Jadi nanti ada prinsip Huygens ya, bahwa setiap titik merupakan sumber baru ya buat rambatan gelombang baru ya. Nah, ketika gelombang menemui penghalang, maka akan terjadi pemisahan ya. Jadi ada yang ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini pada misah ini. Tiap titik dalam gelombang itu ketika menemui hambatan dia akan menempuh lintasan yang berbeda. Nah, dan lintasannya seperti ini ya. Ada beda setengah lambda, 3 per lambda, 2 lambda dan sebagainya. Nah, kalau tadi kita bicara celah ganda, nah ini kalau difraksi itu sama aja, tapi untuk celah tunggal. Nah, ini gambar yang kiri, ketika tidak ada beda lintasan, ya, maka terbentuk seperti ini. Midpoint of central bright fringe. Jadi gelombang yang lurus lewat tengah itu nggak ketabrak oleh penghalang ya. Jadi gelombangnya akan tetap lurus sehingga ketika mengenai layar ya di sini dia nggak terganggu ya, intensitasnya tinggi sama seperti semula ya. Ini namanya midpoint of central bright fringe ya. Jadi ini intensitasnya sangat tinggi ya, yang tengah. Nah, kemudian yang intensitas berikutnya yang lintasannya seperti ini, nah itu terbentuk pola gelap ya. Jadi bus terang ada gelap kiri kanan ya. Jadi di sini lembah.
Terus kemudian akan terbentuk pola terang lagi, gelap lagi, terang lagi, dan sebagainya. Dan intensitas ini kalau digambarkan seperti ini ya. Intensitasnya dari pusat ke orde 1, orde 2 itu jauh sekali ya, penurunannya. Nah, pola gelap untuk difraksi adalah W sin theta sama dengan M lambda ya. Di mana W adalah lebar celah ya. W sin theta itu berarti jarak antara terang pusat ke gelap kesekian ya. Itu namanya Y ya. Nah, W sin Y itu sendiri dinyatakan oleh W sin theta ya. Jadi W sin theta sama dengan M lambda. M-nya mulainya tapi di sini tidak dari 0, tapi dari 1, 2, 3 dan sebagainya. Ini pola gelap ya. Nah, ini contoh soal kalian bisa kerjakan. Cahaya dengan panjang gelombang 710 nanometer. Lambdanya ada, melewati celah sempit selebar 7,1 kali 10 pangkat 3 nanometer. Ini berarti W-nya. Terus, dan jarak antara hambatan ke layar 2 meter, berarti ini L ya. Dari celah terdapat layar untuk mendeteksi pola difraksi. Berapakah jarak antara pusat terang dengan gelap ketiga? Ya. Berarti pakai rumus tadi. W sin theta sama dengan M lambda. M-nya adalah 3 ya, karena ini kan gelap ketiga ya. Kemudian W-nya ada 710 kali 10 pangkat 3 nanometer. W-nya ada, W sin theta. Nah, sin theta di sini yang nggak ada keterangan tetanya. Tetanya bagaimana? Kamu bisa lihat dari gambar yang sebelumnya. Tangen theta itu adalah Y per L ya. Y-nya itu adalah yang dicari, yaitu jarak antara pusat terang dengan gelap ketiga, itu Y, itu dicari itu Y-nya. L-nya 2 meter ya, tinggal kamu cari ya. Jadi W sin theta sama dengan M lambda, kamu selesaikan untuk theta ya. Berarti kamu dapat sin theta sama dengan sekian. Oh, sin tetanya dapat, berarti kamu bisa keluarkan theta sama dengan sin inverse theta ya. Aksin ya. Kamu dapat nilai tetanya, gunakan nilai theta tersebut untuk tangen theta sama dengan Y per L. Berarti Y itu yang kamu cari sama dengan tangen theta kali L. Yaitu cara mengerjakannya. Kalau kamu kerjakan dengan benar, jawabannya 1,1.3 meter. Kemudian halangan tidak harus bentuknya cuman celah kotak gitu ya. Tapi bisa juga berbentuk halangannya, celahnya berupa lingkaran ya. Nah, kalau bentuknya lingkaran, maka yang perumusan tadi D sin theta sama dengan M lambda ya. Biasanya kan begitu ya, M lambda. Ini kita rubah untuk circular aperture ya, untuk celah berbentuk lingkaran. D sin theta sama dengan tertentu ya, 1,22 lambda. Jadi D sin theta sama dengan 1,22 lambda. D di sini adalah diameter celah ya. Nah, ini ada contoh soal kalian bisa kerjakan. D sin theta sama dengan 1,22 lambda. Dengan D adalah diameter ya. Nah, diameter dari pusat ke terang misalkan 5 cm ya. Kemudian jarak lubang ke layar 5 meter. Nah, nanti sama tangen theta sama dengan Y per L ya. Y-nya itu diameter, bukan diameter, Y-nya itu adalah jari-jari ya. Jadi kalau mencari diameter ya 2 kali jari-jari ya, diameter adalah 2 kali Y ya. Jadi kamu masukkan diameter kali sin theta
sama dengan 1,22 lambda. Selesaikan untuk diameter. Ya. Kemudian ada hambatan yang banyak ya. Jadi kalau tadi kita difraksi itu adalah satu celah halangannya. Terus kemudian di awal kita bahas celah ganda ya, yang interference ya. Interferensi celah ganda atau interferensi yang itu celahnya 2. Nah, sekarang bagaimana kalau celahnya banyak ya? Atau kita punya kisi ya, grating ya. Jadi diffraction grating ya, kisi difraksi ya. Nah, polanya seperti ini ya. Ada terang maksimum, ada first order maksimum, terang ke 1 ya, terang ke 1 di sisi yang lain ya, dan seterusnya. Nah, yang menarik kalau untuk diffraction grating intensitas di mana-mana sama. Jadi mau di pusat, mau di sebelah kiri nomor 1, sebelah kanan nomor 1, sebelah kanan nomor 2, sebelah kiri nomor 2, itu semua intensitinya besar. Pola terangnya bagaimana? Sama. D sin theta M lambda. M-nya 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Gampang ya. Jadi semuanya rumusnya basisnya cuma ini. D sin theta M lambda ya. Nah, ini contoh soal kamu bisa kerjakan. Ya, pakainya rumus D sin theta sama dengan M lambda. M-nya ada order ke-8 ya. Lambdanya dicari. Berarti kamu harus cari D sama sin theta. Sin theta-nya ada 30 derajat ya. Berarti D-nya berapa? D-nya bisa kamu selesaikan. D itu adalah jarak antar garis, jarak antar celah ya. Di sini nggak tertulis secara eksplisit berapa jarak antar celah, tapi ada informasi 2 cm itu isinya 3000 garis. Berarti per garis itu berapa sentimeter ya. Kamu bagi aja. D jarak antar garis, jarak antar celah adalah 2 cm per 3000 garis. Berarti 2 per 3, 0,67 kali 10 pangkat min 3 cm ya. Atau jarak antar garisnya 0,67 kali 10 pangkat min 5 meter. Dapat semuanya, tinggal masukkan, dapatkan lambda. Lambdanya sekitar 417 nanometer. Nah, berikut adalah intensitas pola difraksi. Ya, karena ini gelombang elektromagnetik, kita bisa lihat dari amplitudo, misalkan medan listriknya ya. Ini energi ya. Energi EP sama dengan E0 sin beta per 2 per beta per 2. Intensitas I sama dengan I0 kali sin beta per 2 per beta per 2. Di mana beta adalah 2pi per lambda kali A sin theta dan seterusnya. Ini saya nggak akan tanya sih di ujian atau UAS nanti ya. Ini sekedar tahu saja. Ini biasanya penggunaannya intensitas difraksi ya, pola difraksi ini ketika misalkan penggunaan peralatan seperti X-ray diffractometer ya, untuk menentukan struktur kristal dari suatu zat ya, suatu substance, suatu material ya. Itu struktur kristalnya bagaimana? Nah, nanti disinari dengan sinar X ya. Nah, nanti ada pola-polanya ya. Nah, intensitasnya seperti apa? Menghitungnya seperti ini ya. Jadi bagaimana X-ray diffractometer bisa menentukan kisi kristal? Nah, kalian bisa bayangkan gambar di kanan ini, misalkan ya titik-titik-titik nih atom-atom suatu zat padat ya. Terus kemudian dikenai sinar X. Kenapa sinar X? Sinar X itu kan energinya cukup tinggi ya, energinya cukup tinggi, frekuensinya tinggi. Itu artinya dia panjang gelombangnya cukup kecil. Nah, cukup kecil kalau biasa di X-ray itu kita pakai panjang gelombang sinar X, sumbernya dari Cu ya, apa kuprum ya, tembaga ya. Nah, itu sekitar 1,54 angstrom ya. Nah, jarak antar atom itu pada kristal itu ya memang sekitar segitu, 1 angstrom, 2 angstrom. Nah, maka bisa masuk tuh ya. Gelombangnya bisa masuk di celah-celah ini.
Nah, gelombang datang, gelombang pantul, gelombang datang, gelombang pantul mengenai kisi yang bawah, dan seterusnya. Nah, nanti sama kayak lapisan tipis. Kalau tadi lapisan tipis kan cuma 2 lapis saja kan, atas sama bawah. Nah, kalau ini banyak, ya, maka nanti bisa dihitung intensitasnya dan sebagainya. Kita bisa tahu informasi tentang jarak antar atom ya di dalam suatu kristal. Itu seperti apa? Ya, kalau atomnya seperti di bawah ini ya, susunannya seperti ini, nanti pola difraksinya nanti maksimumnya pada sudut yang tertentu ya. Nah, ini contohnya, ini gambar pola difraksi. Jadi setiap substance atau material punya fingerprint ya, punya ciri pola difraksi. Oh, kalau seperti ini itu materialnya apa? Kalau yang lain ciri pik-piknya juga beda. Nah, identifikasi material dari posisi pik-pik terhadap sudut ya. Pik-pik intensitas tadi terhadap sudut. Semua punya ciri khas setiap material. Itulah gunanya difraksi sinar X. Jadi rumusnya sama aja dari tadi ya, 2D sin theta sama dengan M lambda itu aja ya. Tapi bisa terpakai di mana-mana. Oke, sampai di sini saja perkuliahan kita hari ini. Nanti pekan depan kita lanjutkan lagi dengan fisika modern ya. Saya tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.